Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Daerah Tominang Buya Dr. Haji Al-Fahendri Mukhlis MA, Bapak Sekjen kita Bapak Haji Dalmilus, kemudian juga tampak di layar ini hadir Buya Indra Noval, Buya Fajar, kemudian Bapak Syahril Nazar, kemudian Pak Boyke, kemudian banyak saya lihat yang hadir. Tidak pada kesempatan ini dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, tidak kita sebutkan semua, tapi insya Allah kepada Bapak dan Ibu, para ulama, para aktivis, para bunduk kanduang, pada saudara-saudara kita sebangsa setanah air, karena pengajian dalam ini juga bisa diikuti dari Sabang sampai Merauke, baik yang melalui kedua enggak di apa bikin layar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa speakernya tema kita pada kali ini mengambil tema adalah ulama dan umara. Ulama itu adalah berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Kata ulama merupakan bentuk jamak dari kata alim. Kata ini berasal dari kata kerja, alima fi'il madi dan ya'lamu fi'il mudhari, dan berarti adalah mengetahui orang, dan bentuk jamaknya itu dari alim itu adalah ulama. Jadi ulama adalah orang yang lebih banyak ilmu pengetahuannya terhadap ilmu agama tentunya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Ibnu Abbas misalkan mentafsirkan, menjelaskan kepada kita tentang ulama. Sebagaimana disampaikan oleh Abi Amrah dari Ikrimah, bahwa ulama adalah hamba Allah yang alim, yang mengetahui zat sifat kekuasaan Allah dan memiliki sifat-sifat. Ulama adalah dia memiliki sifat yang taat kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, itulah ulama. Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menjaga, melaksanakan perintah Allah. Yakin di akhirat akan bertemu dengan Allah, yang akan menghisap, yang akan mengadili seluruh amal perbuatan. Karena itulah ulama disebutkan takut kepada Allah. Kira-kira begitu yang digambarkan oleh Ibnu Abbas kepada kita. Jadi ibadah Allah, pada kesempatan ini kita mengutip satu ayat daripada Al-Quran, yaitu surat Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, yaitu para ulama, beberapa derajat. Jadi ibadah Allah yang meninggikan derajatnya ulama bukanlah kita manusia, bukanlah hamba-hamba Allah, tetapi Allah pencipta jagat raya semerta ini yang menyatakan melalui Al-Quran bahwa Allah meninggikan derajatnya para ulama dan para orang-orang yang beriman itu. Nah, inilah di dalam surat Mujadilah ayat 11 dijelaskan. Begitu pula disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 18 misalkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwa azizul hakim. Di sini Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama yang menegakkan keadilan. Tak ada Tuhan selain Dia, selain Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Ali Imran ayat 18 ini menjelaskan kepada kita bahwa kesaksian pengesaan Allah hanya diberikan kepada ulama, ahli ilmu, tidak diberikan kepada kelompok manusia lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kesaksian ulama tentang keesaan Allah itu, ketauhidan Allah itu adalah disaksikan mengikuti kesaksian Allah. Begitu pula kesaksian ulama terhadap Allah mengikuti juga kesaksian daripada malaikat. Terkandung pujian dan junjungan dan sanjungan kepada para ulama. Allah tidak akan pernah meminta saksi kecuali terhadap mereka yang benar-benar adil. Dalam ini Allah memberikan gelar kepada ulama sebagai wa ulul ilmi, bahwa ulama adalah ahlinya ilmu, bahwa ulama disebutkan juga bahwa ulama adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris daripada nabi. Kalau kita lihat pula bagaimana pesan Al-Quran surah Al-Fatir ayat 28. Innama yahsallahi min ibadihil ulama. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Hanyalah ulama. Ulama lah yang dari Allah, yang pasti mengimani, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mengetahui bagaimana mengimani ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ibadah Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud pernah berkata, kiranya cukup dengan ilmu orang takut kepada Allah, tetapi dengan kebodohan orang bisa lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, penduduk langit dan bumi sampai semut sarangnya, dan ikan di dasar lautan mendoakan, bersalawat kepada ulama. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Begitu dahsyatnya bagaimana ulama itu. Ulama yang ditinggikan Allah kedudukannya. Ternyata penduduk langit, penduduk bumi, bahkan penduduk lautan yang berada di dalamnya bersama para malaikat mendoakan ulama, bersalawat kepada ulama, mendoakan kepada ulama. Lebih lanjut kita bisa melihat hadis yang kita sampaikan tadi. Ulama adalah pewaris daripada Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Hari ini betul bahwa Rasulullah SAW 14 abad yang silam telah mendahului kita. Tetapi sebagai wujudnya, karena Rasulullah sudah tidak ada, para ulama lah yang mewarisinya, yang melanjutkannya, mewarasatul anbiya-kannya, mewarisi seluruh tugas-tugas kenabian itu dalam mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah ke tengah umatnya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa ulama adalah penjaga gawang moralitas dalam segala aspek kehidupan umat, termasuk moralitas penguasa. Sekali lagi saya ulangi, bahwa ulama adalah penjaga gawang moralitas dalam seluruh aspek kehidupan umat, termasuk penjaga moralitas penguasa. Itu bisa kita lihat di dalam Al-Quran ayat surat At-Taubah ayat 111, 112. Bagaimana bahwa ulama dia akan membentengi sebuah kekuasaan, itu akan menjaga agar kekuasaan, agar umara itu senantiasa berjalan pada relnya.
Di dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berbicara, ini adalah terkait, kalau tadi kita telah mengkaji tentang ulama secara singkat, kali ini kita lanjutkan dengan umaranya. Umara adalah juga berasal daripada bahasa Arab. Bentuk jamak daripada amir. Amir adalah pemimpin, umara adalah pemimpin, penyelenggara negara. Baik dari presiden sampai gubernur, menteri-menteri, bupati, wali kota, dan sampai level-level yang terbawahnya. Itulah digolongkan kepada sebagai ulama, sebagai pemimpin. Di dalam An-Nisa ayat 59 misalnya kita bisa melihat, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat, berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan dia kepada Allah, kembalikan dia kepada Al-Quran, dan kembalikan dia kepada Rasulmu, yaitu sunnahnya, pada hadisnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya adalah ketaatan yang mutlak sifatnya. Atiullah wa atiur Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul kamu. Itulah ketaatan yang mutlak. Dan ketaatan yang pasti kita adalah berada pada rel kebenaran. Tetapi wa atiur Rasul dan maksud saya wa ulil amri minkum, maksud saya ketaatan kita kepada pemimpin. Ulil amri di sini bisa diartikan sebagai umara, kepada pemimpin, kepada penyelenggara negara, kepada presiden dengan jajarannya sampai level yang terbawah. Itu dalam kita ambil dari pendapat daripada ahli tafsir, para ulama. Dia adalah sebagai pemimpin, penyelenggara negara, sebagai umara. Ketaatan kepada ulil amri tergantung ketika ulil amri itu taat dia kepada Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai rakyatnya, siapapun kita wajib taat kepada ulil amri itu. Tetapi ketika ulil amri itu dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, maka agama kita mengajarkan tidak ada kewajiban kita ketaatan kepada makhluk. Apalagi kalau pemimpinnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita tidak dibolehkan untuk mentaatinya. Disitulah berperan ulama bagaimana untuk meluruskan ulil amri atau umara yang tidak berjalan pada relnya. Maka ulama harus meluruskannya, mengingatkan, sehingga ulil amri itu, pemimpin itu, dia berjalan sesuai dengan jalannya. Lebih lanjut kita masuk kepada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza ahkamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Di dalam surat ini Allah jelas-jelas sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi di dalam An-Nisa ayat 58, dua ayat ini sebetulnya menjadi rujukan bagi ahli-ahli tata negara Islam. Surah An-Nisa ayat 58 dan 59, termasuk juga yang ditulis oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sultaniyah. Dua ayat ini menjadi rujukan yang utama dalam bagaimana bagaimana pemimpin, bagaimana presiden, bagaimana sultan, bagaimana pimpinan negara tertinggi dengan sampai jajarannya itu berpegang kepada ayat yang dua ini dalam pengelolaan sebuah negara.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas. Jadi kekuasaan itu adalah amanah. Amanah itu dia harus dilakukan, dijalankan secara jujur. Amanah harus dilakukan secara adil, secara ikhlas. Tidak boleh amanah untuk membangga-banggakan, untuk disalahgunakan, untuk menuruti hawa nafsu para pemimpinnya. Amanah tidak boleh dilakukan untuk penyimpangan daripada kekuasaan itu. Apalagi amanah kekuasaan yang diberikan kepada mereka, para umara itu. Mereka melakukan menganiaya rakyatnya. Maka ini jelas-jelas dalam Islam sangat dilarang. Dan itu tidak hanya menjadi teori yang universal buat Islam, tetapi bahkan juga negara-negara modern, negara-negara yang di luar daripada Islam pun mereka banyak yang mengadopsi daripada teori-teori kenegaraan itu yang pernah ditulis oleh Al-Mawardi, yang memang saya yakin dan percaya bahwa pendiri bangsa ini, kalau kita lihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila kita, sangat meyakinkan kepada kita bahwa tokoh-tokoh bangsa kita ini, yang mereka itu adalah para ulama, dengan sangat meyakinkan mereka sangat itu mengkaji bagaimana buku yang ditulis oleh Al-Ahkam Sultaniyah itu. Saya sangat yakin. Karena begitu kita tadaburi buku-buku itu dengan teori-teori dan Undang-Undang Dasar Pancasila dan lain-lainnya, kita melihat ada kesesuaian yang luar biasa. Tidak mungkin itu tanpa direncanakan. Yakinlah itu berdasarkan memang mereka sangat menguasai bagaimana teori kenegaraan dalam sebuah negara Islam itu. Sehingga banyak teori-teori yang universal, yang memang bahkan negara yang di luar Islam juga menggunakan itu, mereka juga memakai, dan sangat yakin kita bangsa ini tokoh-tokoh bangsa pergerakan kemerdekaan kita dulu yang memerdekakan negara ini, yang sebagian besar mereka adalah ulama. Pastilah mereka merujuk kepada kitab-kitab itu. Kita lebih lanjut, kita melihat di dalam buku Al-Ahkam Sultaniyah misalkan, yang ditulis oleh Al-Mawardi. Dia menyebutkan dua pokok daripada tugas presiden, dua pokok daripada tugas kepala negara, siapapun dia, apakah dia sultan, presiden, atau raja, atau siapapun. Maka ada dua tugas pokok. Yang pertama adalah menjaga agama dalam bahasa agamanya, dalam bahasa Arabnya, hirasat ad-din, menjaga agama. Dan yang tugas pokok kedua adalah mengatur perkara dunia, siasat ad-dunia, mengatur perkara dunia. Inilah dua tugas pokok ini yang menjadi tugas daripada umara, yang bisa dijabarkan. Seorang umara itu bisa membawa bangsa dan negara yang dipimpinnya itu sesuai dengan doa kita, doa seluruh rakyat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah senantiasa bagaimana kita diselamatkan di dunia dan juga diberikan kebahagiaan di akhirat. Nah, inilah menjaga agama, artinya adalah menjaga keselamatan kita setelah kita kembali kepada Allah. Itu menjadi pokok daripada tugas para pemimpin, maksud saya, umara. Dan yang kedua adalah mengatur perkara dunia. Inilah keselamatan, kebahagiaan daripada di dunia. Nah, ini jadi siasat dunia, mengatur perkara dunia. Lebih lanjut kita bisa melihat di dalam Al-Mawardi, judulnya Adab ad-din wa ad-dunya, ada 7 pokok kewajiban utama daripada penyelenggara negara. Dari 7 pokok dari tugas daripada umara tadi, yang pertamanya adalah tugasnya adalah menjaga agama dari penyelewengan. Jadi itu menjadi tugas pokok negara untuk menjaga agama yang ada di negara itu, sehingga masing-masing agamanya itu terjaga kemurniannya. Tentu bagi kita sebagai umat Islam, bagaimana Islam itu tidak ada yang menistakan, tidak ada yang yang melakukan merusak agama kita. Nah, itu menjadi tugas
daripada umara, tugas daripada pemimpin. Tidak hanya tugas daripada ulama, tidak tugas pendakwah. Sesungguhnya menjaga agama dari penyelewengan itu adalah tugas negara. Dan yang kedua, hari ini bisa kita buktikan sebelum kita lanjutkan bahwa menjaga agama dari penyelewengan ada tugas negara, terbukti dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan terbukti juga dengan ayat pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya adalah negara berkewajiban menjaga agama yang ada di bangsa itu, di negara yang dia pimpin itu, sehingga agamanya terjaga. Bagi kita tentu bagaimana Islam bisa terjaga di Indonesia ini. Dengan Al-Quran dan Sunnahnya, tidak boleh ada yang mengkriminalisasikan. Ketika ada yang mengkriminalisasikan agama, baik dengan simbol-simbol yang selanjutnya, apakah ulamanya, apakah kitabnya, apakah nabinya, dan lain, itu adalah berarti dia telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Karena negara menjamin tentang agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa itulah bagaimana agama dijamin oleh negara. Dan ketuhanan yang Maha Esa merupakan adalah jaminan seluruh agama yang formal, yang resmi di negeri ini. Dalam hal ini tentu juga adalah yang lebih utama bagi kita adalah agama Islam kita. Itu seluruh ayat Al-Quran bersama hadis-hadisnya itu mutlak. Penguasa siapapun dia, penegak hukum manapun dia, tidak ada yang bisa mengkriminalisasikan ketika dia menjalankan ajaran agamanya itu. Ketika ada, maka mereka telah menginjak-injak Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila sebagai dasar negara. Kita masuk kepada pemikiran tugas pokok penyelenggaraan negara yang kedua menurut Al-Mawardi adalah yaitu melindungi umat dari musuh. Melindungi umat artinya adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau kita kontekskan dengan Indonesia, bahwa kemerdekaan ini adalah bertugas untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini sangat apa namanya tugas pokok negara, tugas pokok pemimpin itu adalah melindungi umat dan bangsa rakyat dan seluruh tumpah darahnya dari seluruh baik ancaman dalam maupun ancaman daripada luar. Dan yang ketiga kita baca adalah mengelola infrastruktur atau pengelolaan infrastruktur agar maslahat rakyat tercapai. Nah, ini juga tugas daripada penyelenggara negara. Infrastruktur itu adalah yang akan bisa mengkapitalisasi ekonomi rakyat itu. Bagaimana dia dimudahkan sehingga itu negara berkewajiban menjaganya, mengadakannya, memeliharanya, membangunnya dan lain-lain. Dan dilanjutkan dengan tugas yang dapat itu pemberdayaan harta untuk kemaslahatan agama. Artinya adalah dalam konteks keindonesiaan kita, pemberdayaan harta untuk kemaslahatan agama. Bagaimana sumber-sumber daya alam kita, bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan umum. Dan itu menjadi tugas daripada negara. Kemudian selanjutnya adalah memilih pemimpin yang berintegritas. Ini kewajiban juga bagi penyelenggara negara, pemimpin. Nah, kalau kita melihat di bangsa kita ini ada sistem daripada pemilihan umum, KPU dan lainnya, itu adalah mekanisme untuk memilih pemimpin yang berintegritas. Nah, di sini pemimpin dia harus mengestafetkan secara benar kepada pelanjutnya. Tidak boleh dia merubah haluan terhadap sebuah negara itu sesuai dengan konstitusi negara. Dan yang selanjutnya adalah menegakkan hukum dan pemberian sanksi. Nah, ini tugas pokok negara adalah penegakan hukum dan memberi sanksi sehingga kepastian hukum itu bisa terlaksana. Dan yang terakhir menurut Al-Mawardi adalah keadilan. Keadilan ini dan penegakan hukum ini menjadi roh, menjadi tulang punggung, menjadi hal yang sangat pokok dalam sebuah bangsa itu. Karena
keadilan itu. Negara tanpa ada keadilan, maka tunggulah kehancuran negara itu. Negara tanpa penegakan hukum dan keadilan yang seadil-adilnya, maka kepercayaan rakyat, kepercayaan bangsa-bangsa orang luar terhadap negara itu pun juga akan hilang. Dan bangsa itu kita sangat khawatirkan akan mudah dia punah kalau keadilan tidak ditegakkan sebagainya. Sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ketika ada seorang sahabat yang melobikan kepada Rasulullah ketika ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya, orang terhormat. Kemudian sahabat ini melobikan agar hukum itu tidak ditegakkan. Tetapi apa jawaban Rasul? Bahwa jangankan kepada mereka itu, bangsawan itu, andai saja pelanggaran itu, andaikan Fatimah anak Muhammad mencuri, maka aku Muhammad ayahnya akan memotong tangannya. Begitu yang diajarkan Rasul kepada kita. Sehingga hukum sangat berwibawa, hukum tidak pandang pilih. Semua rakyat, semua warga negara itu sama kedudukannya di depan hukum. Dalam istilah bahasa hukumnya itu saya kurang itulah ya, kesamaan seluruh warga bangsa di depan mata hukum. Lalu kita bisa melihat pula bagaimana kalau terkait dengan undang-undang negara kita, bagaimana kita dalam Undang-Undang Dasar 45 kita bisa melihat bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 berbicara kepada kita. Negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Dan ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi. Keadilan sosial, lagi-lagi kata keadilan disebutkan di sini. Begitu juga dalam Pancasila ayat 1 kita bisa melihat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kata adil lagi di sini. Kepersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang kelima kembali keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditambah lagi dengan Pancasila ada 3 kali kata keadilan disebutkan. Kenapa 3 kali? Satu, adil disebutkan dengan kata yang sering kali diulangi, artinya adalah pesan keadilan itu para pendiri bangsa ini sangat nyata-nyata memberikan perhatian khusus kepada penyelenggara bangsa ini, pemimpin ini, agar dia senantiasa menegakkan keadilan dalam mengelola negaranya itu, dalam memimpin bangsa dan negara ini. Kita lanjutkan bagaimana Al-Quran terkait dengan keadilan ini. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sangat jelas memberikan porsi yang sangat besar bagaimana penegakan hukum dan keadilan itu. Al-Quran dalam Al-Ma'idah ayat 8 Allah berfirman, ya'adilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullah. Berlaku adillah kamu karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah. Memang luar biasa. Pendiri bangsa kita ini mendirikan negara ini dengan pembukaan Dasar 45 dan dengan Pancasilanya memang sangat selaras. Memang mereka betul-betul mengkaji dari Al-Quran apa teori-teori yang universal yang harus mereka lakukan untuk menjadikan tonggak dasar daripada negara ini, untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara ini. Ya, Afan Buya Fikri, mungkin 5 menit lagi Buya Fikri untuk pembicaraan 5 menit berikutnya. lagi. Siap. Baik, terima kasih. Ya. Kita bisa juga melihat bagaimana misalkan di dalam An-Nahl 90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebaikan. Jadi itu menjadi setiap khutbah Jumat diingatkan untuk berlaku adil. Itu bukan kepada jemaah yang hadir, tapi ditujukan justru adalah sesungguhnya adalah pada umara, pada penyelenggara negara, para pemimpin, karena mereka yang bisa menegakkan keadilan itu. Dan yang selanjutnya, innallah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli.
Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, tegaklah secara adil. Lagi-lagi memang kata-kata adil itu memang diulang-ulangi. Dan juga kita melihat bagaimana Rasulullah SAW terkait dengan ini juga mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa 7 orang yang dapat naungan di hari kiamat, salah satunya adalah pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil di akhirat kelak mereka mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam hadis Tirmizi, jihad yang paling besar adalah menegakkan kalimat keadilan di depan penguasa yang zalim. Jadi ketika ada penguasa, pemimpin yang tidak amanah, yang zalim rakyatnya, maka ulama wajib mengingatkannya. Ketika itu disampaikan adalah itu pekerjaan yang sangat mulia, menyampaikan kalimat jihad, kalimat kebenaran di tengah penguasa yang zalim. Dan begitu pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim, ahli surga itu terdiri dari satunya adalah Sultan Muqsitum Muwaffaq, yaitu adalah pemimpin yang adil. Sultan Muqsitum Muwaffaq, pemimpin yang adil, dia akan menjadi ahli surga. 5 menit lagi ya. Ibadah Allah, itulah kira-kira secara singkat, sedikit lagi mungkin saya lihat masih ada waktunya ya. Dalam praktik bernegara kita bisa melihat betapa keadilan hari ini sangat menjadi persoalan yang sangat besar dalam berbangsa bernegara kita. Bahwa ada banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin tidak menjadi kroninya, yang tidak menjadi kelompoknya, tetapi ketika itu dilaporkan oleh rakyat, hukum itu sangat lambat bertindaknya. Kita bisa melihat bagaimana misalnya Cornelius, Victor Skoda, Arli Armando, Abu Janda, kemudian Muafiq, Sukmawati, dan juga di medsos-medsos. Betapa banyak orang-orang yang menistakan Islam, begitu dilaporkan hukumnya jadi tumpul, tidak tajam. Tapi begitu umat Islam yang dilaporkan, dengan gampang hukum bertindak cepat. Inilah yang keadilan itu seperti bisa bermata dua. Ini sangat tidak dibolehkan di dalam konstitusi negara kita ini. Dan begitu pula kita juga melihat bagaimana hukum tidak tidak pandang bulu. Jadi bagaimana hukum berada dengan posisi yang sangat berkeadilan. Itulah dari segi hukum kita memang sangat melihat masih ketimpangan. Begitu juga dari segi ekonomi misalkan kita juga melihat bagaimana ekonomi kita juga sangat tidak saya minta waktu mungkin 2 menit untuk penambahan sedikit yang sangat penting menurut saya. Secara ekonomi kita bangsa kita juga kita tidak berkeadilan. Saya mencatat data-datanya bahwa dominasi asing dalam ekonomi menurut catatan BPK adalah migas 70%, batu bara, boksit, nikel, timah 75% dikuasai asing, emas, tembaga 85% dikuasai asing. Kemudian menurut The Institute for Global Justice juga mengatakan ada 175 juta hektar lahan kita dimiliki oleh asing. Kemudian begitu juga ekonomi strategis kita dikuasai oleh asing seperti perbankan 70%, pertambangan 85%, otomotif 89%, perkebunan 60%, telekomunikasi 7%, jasa 70%, migas 88%. Dan ketika MS Kapan menjadi Menteri Kehutanan, dia menyampaikan bahwa 74% tanah di Indonesia ini dikuasai oleh orang lain, dikuasai oleh etnis Cina. Nah ini bagaimana? Ini kan secara ekonomi kita tidak berkeadilan. Inilah tugas daripada umara, tugas daripada negara mendistribusikan aset itu sehingga keadilan secara ekonomi bisa terlaksana. Begitu juga saya mencatat dari majalah Forbes ada 10 orang terkaya, 9-nya adalah orang Cina. Jadi ini boleh jadi sejak negara ini awal didirikan, para pemimpinnya, para umaranya lebih memberikan hukum itu, lebih memberikan keberpihakan itu kepada kelompok-kelompok kecil ini, sehingga dia menjadi menguasai kita. Sementara kepada rakyat terbesar 90% di negeri ini, hukum perundang-undangan keberpihakan kita sangat kurang, sehingga kita menjadi rakyat yang
terpinggirkan. Mungkin sudah Buya Fikri, nanti kita saya akan segala kekurangannya dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali. Kita akan perdalam lagi nanti Buya Fikri pada sesi tanya jawab. Berikutnya kita akan masuk kepada pembicara kita kedua. Beliau adalah Dr. Hajah Nurdiati Akma, MSI. Beliau lahir di Bukit Tinggi 17 Januari 1950. Tinggal di Jakarta Selatan, di DKI Jakarta. S3 beliau selesaikan di Ibnu Khaldun, dan hari ini organisasi beliau adalah Bundo Kanduang DPP Daram. Kepada Buya Nurdiati Akma kami persilahkan. Falyatafadhal masykura. Maaf Bu, belum di mute sepertinya Bu. Belum di unmute Bu. Udah bisa. Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi shomadul kohar wa nusalli wa nusallim ala man khataman nabil athar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul a'la wa asyhadu anna muhammadan abdu rasul as-sadiqul awfa. Ustadz Elfra yang saya hormati dan banggakan, Pak Buya Fikri, dan seluruh buya-buya yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan semua kita yang hadir ini akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan berbicara hanya masalah beberapa ayat Al-Quran yang terdapat di dalamnya, mestinya pemerintah atau penguasa atau umaro ikut berperan di dalamnya. Yaitu tatkala saya melihat di perjalanan hidup ini, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diabaikan. Sementara pemerintah kita begitu peduli dengan masalah zakat, peduli ikut membuat badan amil zakat dan seterusnya. Nah, di dalam surat Al-Furqan ayat 67, Allah katakan, wala yad'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, wala yaznun. Di sini saya melihat ada dua hal. Yang pertama, Allah katakan orang yang akan menjadi dicintai oleh Allah adalah satu tadi adalah yamshuna alal ardi haunan, berjalan di muka bumi tidak sombong. Wa idza khatabahum mujahiluna qalu salama. Tatkala dia ditegur oleh orang-orang bodoh, dia malah mengucapkan, sudah, terima kasih, masih ada tambahan lagi, malah dia kasih hadiah. Dan yang ketiga, yabituna li rabbihim sujada wa qiyamah. Dia selalu habiskan malamnya untuk bertahajud, untuk sholat dan berdiri. Dan yang kemudian dia juga, yang kelima, anfaku. Apabila dia berbelanja, anfaku lam yusrifu alam yakturu. Dia berbelanja tidak pelit, tapi juga tidak rakus, tidak boros. Artinya, dia adalah pertengahan. Yaitu, dia melakukan pertengahan. Wakana baina zalika qawama. Dia mengambil tidak terlalu pelit, juga tidak terlalu boros. Dan yang keenam, la yad'una ma'allaha ilahan akhar. Tidak menyembah selain Allah. Tidak menyembah selain Allah kecuali Allah. Dan ketujuh adalah wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh jiwa manusia kecuali yang dibenarkan. Di sini saya melihat ada teman saya mengambil S3, dia membahas ayat ini. Tatkala orang membunuh jiwa manusia dan itu adalah tidak dalam hal yang dibenarkan, misalnya sudah hamil duluan dan sebagainya, dia membunuh, atau dia takut miskin, maka dibunuhnya anak dalam janinnya. Di sini pemerintah harusnya ikut campur. Umaro ikut berperan. Karena Umaro tadi melindungi agama. Dan mayoritas di Indonesia agama Islam.
tatkala ayat ini dilanggar, mestinya adalah satu lembaga yang meluruskan apabila ada terjadi pembunuhan anak manusia tatkala janin sudah besar atau bagaimana yang dibenarkan, maka itu harus ada hukumannya. Sekarang kan dibiarkan saja. Dan dilanjutkan dengan wala yaznun, dan jangan berzina. Ini hukum zina tidak ada di Indonesia. Umarok kita harus bangkit. Tolong ayat ini diambil. Wala yaznun, menurut teman saya yang sedang mengambil S3, apa katanya? Tatkala orang berzina lalu melahirkan anak, maka sebetulnya dia sudah membunuh jiwa manusia, 2 kali dia bunuh, tapi tidak mati-mati. Kalau yang tadi, wayak dulu 6 nafsa, dia membunuh jiwa manusia, yang dibunuhnya 1 orang, mati langsung. Dia tidak ada masalah lagi. Tinggal nanti di yaumil akhir, dia mendapat hukuman atau mendapat pertimbangan, ada wazan yang akan diadakan oleh Allah. Mungkin di dunia dibalas, mungkin di akhirat. Tapi tatkala wala yaznun, tatkala dia melanggar zina, maka anak itu menjadi hamil, kemudian umaro, tolong umaro. Dihukum orang itu, arti hukum di situ tidak dibenarkan dia menikah, tidak diterima di KUA, perutnya sudah gendut. Kalau mungkin ada di apa namanya tentang apa Bu Nurdi? Apa namanya tentang yang dikeluarkan tentang ayat-ayat Quran atau hadis-hadis tentang aturan-aturan agama fikih yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, itu tatkala usia berapa bulan yang dibenarkan. Tapi tatkala anak itu sudah hamil besar, dibiarkan dinikahkan pula lagi. Mestinya dia tidak boleh dinikahkan. Tidaklah nikah, tidak bisa ada nikah tatkala sedang hamil. Tunggu sampai dia melahirkan. Mestinya KUA tidak membenarkan menikahkan orang sedang hamil. Dan itu harus ada pertanyaan. Apakah Anda sedang hamil? Saya lihat dalam upacara pernikahan tidak ada ditanyakan itu. Padahal anak itu sedang hamil besar. Saya selalu mengajarkan kepada pengajian-pengajian, kalau ada ibu-ibu yang menikahkan anaknya karena malu, oke, silahkan. Nikahkan untuk menutup malu. Tapi setelah menikah, tidak dibenarkan ada kamar pengantin. Yang satu suruh ke barat, yang satu suruh ke timur. Artinya anak ini tidak boleh berhubungan dulu sebelum nanti setelah dia melahirkan, setelah selesai nifas, setelah bersih, baru dinikahkan kembali. Artinya menyelamatkan keturunan berikutnya. Yang satu ini ya sudahlah, ini sudah resiko kesalahannya. Nah ini yang saya ingin menghimbau agar pemerintah dalam hal ini KUA, Departemen Agama, agar tidak menikahkan orang yang sudah hamil besar seperti itu. Dan juga ajarkan kepada mereka yang menikah itu, oke, menikah sekedar menutup malu. Tapi tidak boleh berhubungan lagi. Tidak boleh berhubungan. Artinya jangan disekamarkan. Kalau kita buatkan kamar pengantin, berarti kita membuat kamar perzinaan di rumah kita. Nah ini yang saya ingin himbau. Antara umara dan ulama. Ulama mengingatkan, Al-Quran mengingatkan bahwa ada ayat seperti ini. Kenapa pemerintah belum ambil bagian di sini? Basnas, oke. Kita setuju, sami'na wa ata'na. Tapi tatkala ayat ini dibiarkan, kami rasanya resah. Karena apa yang terjadi? Perzinahan berjalan seenaknya di mata secara terang-terangan. Sekarang kamar-kamar hotel bikin jam-jaman dan sebagainya. Ini mestinya ada larangan. Mestinya umaro ikut bertindak menyelamatkan agama orang Islam. Dan yang ketiga adalah yang saya himbau pada pemerintah umara bahwa tatkala menikah, saya sering mendengar mas kawinnya adalah seperangkat alat sholat. Apa arti mahar? Mahar itu adalah sesuatu benda yang berharga. Yang tatkala dia butuh, dia boleh jual untuk dirinya. Dan mahar itu adalah hak seorang perempuan. Betapa tinggi derajat seorang perempuan dinilai di dalam agama Islam. Dia harus diberi emas. Mahar itu adalah dalam bentuk uang kah, emas kah, barang yang berharga. Oke, diberikan mukena. Alat sholat itu wajib seorang suami memberikan alat sholat. Bukan menjadi mas kawin. Ini menjadi fenomena yang di mana-mana meluas. Semua orang sedang dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Masya Allah, saya bilang tolong KUA luruskan. Bukankah seperangkat sholat itu kewajiban, bukan mas kawin.
Apa arti mas kawin? Tatkala mas kawin itu dia terima, tatkala tiba-tiba sang suami mengatakan, ternyata aku tidak suka dengan kamu karena kamu ada begini-begini, aku ceraikan kamu. Untuk menutup malunya, dia bisa dibawa pergi dulu kemana oleh orang tuanya untuk menutup malu karena dia diceraikan tiba-tiba. Ini ada manfaat. Artinya mahar itu adalah hak prerogatif seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki. Misakon golizo yang dia telah ucapkan kepada seorang perempuan, maka ditariknya perempuan itu dengan janji yang agung, berarti dia harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan antara umara dan ulama yang saya diminta untuk berbicara di sini, tadi Pak Ustadz Fikri sudah menyampaikan apa itu umara, apa itu ulama. Tapi di sini yang saya ingin ambil adalah beberapa ayat-ayat Al-Quran yang pemerintah penguasa harus ikut tangan. Ya, demikian dari saya. Barangkali mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi nanti dilihat di dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai ayat 75. Kemudian surat Al-Isra ayat 23. Itu waqadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini yang ketiga. Pemerintah harus menyediakan dana untuk seorang anak miskin tapi dia harus mengurus orang tuanya. Dia harus mengurus orang tuanya. Ini perintah dari Al-Qur'an yang menyuruh dia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Mana peran pemerintah di sini? Bukan bikin panti jompo. Bikin panti jompo membuat anak jadi kurang ajar. Harusnya pemerintah kasih dana, hai anak, kamu tidak mampu membiayai orang tuamu, ini ada dana untukmu. Kamu selenggarakan, dan ini dikontrol. Inilah peran seorang ulama. Tatkala dia mengakomodir agama Islam di Indonesia ini, dan bukan mengakomodir saja, karena memang negara ini dimerdekakan oleh para ulama, dengan teriakan kalimat, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Oleh karena itu, tatkala ayat Al-Quran mengatakan, wafid lahuma, pelihara mereka junahadzulli minar rahmah, dengan merendahkan diri dan berkasih sayang kepadanya. Ada tugas umara di sini. Orang miskin, bukankah ada undang-undangnya di Undang-Undang Dasar 45 yang mengatakan bahwa orang miskin, fakir miskin di bawah kekuasaan negara, seluruh alam dan isi-isinya dikuasai negara untuk apa? Untuk membela yang miskin. Jadi oleh karena itu bukan miskin dibikinkan panti jompo, tapi berikan anak yang miskin itu agar dia mengurus orang tuanya dengan baik, diberikan dana, dan ini mungkin pekerjaan daripada Departemen Sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tolong kiranya ada yang bisa menyampaikan kepada Menteri Agama bahwa ada tugas Menteri Agama yang terabaikan selama ini, dan kami sebagai orang yang ada di bawah, di lapangan, kami melihat kenyataan yang sangat menakutkan. Apa jadinya negeri ini tatkala yang dilahirkan adalah kebanyakan anak-anak zina. Nauzubillahi min zalik. Nasru minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Hajah Nuriyati Akmah. Berikutnya kita akan sama-sama dengarkan pembahasan dari Ketum Daram pada Dr. Elva Henry. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Enggak ada suaranya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'.
yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dua pembicara di awal, Buya Dr. Fikri Bareno, MAG, Ustazah Dr. Hajah Nuryati Akma, MSI. Alhamdulillah, dua pembicara awal telah jelas dan tegas menjelaskan tentang ulama dan tentang umara serta tugas masing-masing mereka. Sekarang tibalah saatnya saya menjelaskan, menggarisbawahi dan mempertegas bagaimana ulama dan umara itu bisa bersinergi. Karena negara itu akan adil makmur, aman sentosa. Negara baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur akan tercipta, akan Allah kabulkan jika ulamanya, umaroknya mampu bergandeng tangan, mampu bekerja sama mewujudkan negara yang Allah ridhoi itu. Kalau rakyat ini seperti air yang mengalir. Rakyat air yang mengalir mengikuti kemana alirannya. Siapa mengalirkan? Ada dua potensi yang mengalirkan itu. Yang pertama ulama, yang kedua umara. Jadi negara ini adil makmurkah, aman sentosakah, kacau balaukah, Allah ridhoikah, Allah murkaikah, sebenarnya tergantung kepada yang dua ini, ulama dan umara. Rakyat tinggal mengikuti saja. Sehingga ada pepatah waktu saya kecil ya, waktu saya masih kecil ingat saya, kalau guru kencing berdiri, maka murid kencing berlari. Kalau yang dua kekuatan ini yang tidak mencontohkan kebaikan, maka rakyat akan amburadul. Untuk itu, pada kesempatan ini kita berharap semoga dua potensi ini, ulama dan umara, mampu bekerja sama, bergandeng tangan, mewujudkan cita-cita bangsa ini. Cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu ingin menjadikan negara ini negara yang adil dan makmur, aman sentosa, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Untuk itu, saya garis bawahi, jadilah ulama pewaris Nabi. Jangan ulama su, karena Nabi itu membagi ulama kepada dua macam. Yang pertama kata Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Yang kedua, wailun min ulama isu, celaka umatku, hancur negara ini kalau ada di tengah-tengah mereka ulama yang jahat. Jadi hancurnya negara bisa karena ulama. Ulama yang mana? Ulama yang jahat. Tegaknya suatu negara, mulianya suatu negara tergantung ulamanya. Ulama yang mana? Ulama pewaris Nabi. Tentu saya mendoakan semoga ulama-ulama kita, khususnya pelaksana acara ini, Dai Rantau Minang, itu adalah grupnya para ulama. Semoga kita semua menjadi ulama pewaris Nabi. Dai, daiyah, daram. Ya, jadi ada dainya untuk laki-laki, ada daiyahnya untuk perempuan. Ini ulama. Tentu saya berharap, berdoa, menghimbau, mengajak. Mari kita menjadi ulama pewaris Nabi. Baikkan ulamanya dulu. Kalau ingin negara baik, kunci pertama, baikkan ulamanya. Jadilah ulama pewaris Nabi. Jangan menjadi ulama su, ulama jahat. Wailun li ummati min ulama isu, kata Nabi. Celakalah umatku, hancur umatku, hancur binasa negara ini, bangsa ini, kalau di tengah-tengah mereka berkembang hidup ulama-ulama jahat. Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Silakan dilihat surat yang ke-35. Surat Fatir
ayat yang ke-28. Tolong kita camkan ayat ini. Surat 35, Fatir ayat yang ke-28. Allah menjelaskan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ada dua kriteria ulama pewaris Nabi itu. Pertama, yakhshallah. Mereka takut kepada Allah. Takutnya berlebihan kepada Allah dibandingkan takutnya kepada makhluk. Di ulama pewaris Nabi itu yang ditakutinya Allah tabaraka wa ta'ala. Dia khawatir Allah enggak ridho dengan fatwa-fatwanya. Dia takut Allah enggak ridho dengan sikapnya, tidak tanduknya perbuatannya. Dia takut dan khawatir kalau azab Allah tertimpa untuk mereka. Untuk itu, yang mereka takuti adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar, motivasinya karena Allah dan ingin harapkan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi para buya-buya, para ustadz, ustazah yang hadir, ya, yang tergabung dalam daram dai-daiyah daram ini, kita berharap semoga kita menjadi ulama pewaris Nabi. Caranya takutlah kepada Allah dibandingkan takut yang lain-lain. Ya, itu diantaranya. Ya, kemudian mari kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tegakkan yang hak dan hancurkan yang batil. Ini tugas kita. Kemudian di samping takut ke Allah, yang kedua apalagi? Dia alim. Alim, dia ulama, alim, mengetahui. Dia paham seluk-beluk keislaman. Jadi Bapak Ibu, para ulama semua, para dai-daiyah semua, ya kalau kita ingin menjadi dai-daiyah yang Allah ridhoi, ulama pewaris Nabi, mari gali terus ilmu dalam Islam itu. Akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, fikihnya, muamalahnya, ilmu apa saja mari kita gali. Karena ulama itu syaratnya pertama takut kepada Allah melebihi segala-galanya. Yang kedua dia punya ilmu. Di dalam memberikan ceramah bukan tidak punya ilmu. Bukan asal maunya saja. Dalam menjawab pertanyaan bukan apa yang ingat dia saja tanpa dalil. Tidak boleh. Untuk itu mari kita semakin bersemangat untuk mengkaji kitab Allah, mengkaji hadis Rasulnya, tarikh Islam, fikih Islam, hadis dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita ingin menjadi ulama pewaris Nabi, dua syarat wajib kita penuhi. Pertama, takutlah kepada Allah dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam berdakwah wajar punya tantangan hambatan. Ya, ulama itu satu kaki di neraka, satu kaki di penjara. Nah, itu. Ya, kaki satu siap ke neraka, kaki satu siap ke penjara. Itulah ulama. Yang penting yang hak dikatakan hak oleh dia, yang batil dikatakan batil oleh mereka. Itulah ulama pewaris Nabi. Dan dia mau memberikan nasihat kepada penguasa. Kalau penguasa itu menyimpang jalannya. Ya, jihad yang tertinggi kata Nabi, menyampaikan yang hak di depan penguasa yang zalim. Ini sisi ulama ya. Jadi jadilah kita ulama pewaris Nabi yang tertanam di hati kita, takut ke Allah lebih dari segala-galanya. Yang kedua, mari jadikan hidup kita itu berilmu, mengetahui ilmu keislaman secara mendalam. Sehingga dalam berdakwah dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Menjawab pertanyaan umat dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Jika ada umat beda pendapat, kita tidak memvonis, tapi kita duduk musyawarah. Boleh jadi yang benar, yang betul. Kita ulama penengahnya, mampu mendamaikan orang bersengketa. Cari persamaan, singkirkan perbedaan. Ini ulama. Karena ulama yang berilmu itu Allah telah mengangkat derajatnya. Surat yang ke-58 Al-Mujadilah ayat yang ke-11.
Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang yang beriman, yang berilmu itu Allah angkat derajatnya. Ulama itu Allah angkat derajatnya. Pewaris Nabi, Allah angkat derajatnya. Allah muliakan mereka. Makanya dosa besarlah umat kalau durhaka ke ulama, pewaris Nabi itu. Allah cabut keberkahan dalam kehidupan kalau ada orang yang durhaka ke ulama, pewaris Nabi. Bangkang ke ulama, pewaris Nabi. Memfitnah ulama, apalagi mengkriminalkan, membunuh ulama, na'udzubillah min dzalik. Allah cabut keridoannya. Allah ambil keberkahannya. Untuk itu muliakan ulama karena dia punya ilmu. Allah saja mengangkat diri mereka. Allah pun mengatakan pada surat yang ke-39, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Tidak sama ulama dengan orang yang tidak paham sama sekali. Nggak sama. Ayat ini menjelaskan tentang tingginya derajat ulama. Tingginya makom ulama. Maka jangan rusak makom yang tinggi dengan fatwa yang tidak benar. Dengan karakter yang tidak betul. Dengan sikap yang bertentangan dengan syariat Allah. Allah murka kepada ulama itu. Yang saya doakan semoga da'iyah dalam khususnya ulama Indonesia umumnya, semoga semuanya menjadi ulama pewaris Nabi, berupaya untuk takut ke Allah melebihi segala-galanya, dan mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar di Indonesia ini, dan mereka terus menambah ilmu mereka, tambah ilmu sehingga menjawab pertanyaan dengan ilmu, menyampaikan dakwah pun dengan ilmu yang Allah ridhoi. Itu satu sisi. Sisi lain, pemerintah Allah cantumkan di Quran istilah mereka dengan ulil amri. Orang yang mengurusi pekerjaanmu, mengurusi kehidupanmu. Masya Allah. Ulama mengurusi keagamaanmu. Membekali akhiratmu, itu ulama. Sementara pemerintah, ulil amri, yang mengurusi duniamu. Bapak Ibu bikin KTP bukan ke ulama perginya, tapi ke umara. Ya, ngurus akte lahir anak bukan ke ulama, tapi ke umara. Allah telah muliakan dua kelompok manusia ini. Ulama Allah muliakan, umara pun Allah muliakan. Ulama pewaris Nabi, surga tempatnya. Umara yang ngurus umat dengan syariat Allah, itu pun juga surga tempatnya. Masya Allah. Makanya yang dua ini sebenarnya potensi besar. Tergantung mereka lah. Negara ini hancur atau mulianya. Negara ini Allah berikan kebahagiaan, rahmat tercurah, berkah datang, atau azab yang tertimpa. Tergantung mereka yang dua ini. Ya, untuk itu, wahai umara, yang kami berikan amanah dari rakyat kepada umara, ulil amri, mari kerjakan tugas sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Niatkan karena Allah, kemudian tugas mulia ini emban dengan baik, amanah, jujur, bertindak sesuai syariat Allah. Insya Allah para umara semuanya ke surga, insya Allah. Itu janji Allah itu. Janji Allah. Ulama, umara itu tempatnya disiapkan di surga oleh Allah. Makanya dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, ya, manistakhofa umara khosirat dunia. Barang siapa yang menganggap enteng pemerintahnya, menganggap enteng umaroknya, nggak menghargai umaroknya, rugi dunianya. Rugi dunia. Kenapa? Mereka yang ngurus dunia kita kok. Hormati mereka. Manistakhofa jiran, barang siapa yang menganggap enteng tetangganya, ya, tetangga dianggap enteng,
khasira manafi', maka rugilah manfaat, tidak mendapat manfaat dalam kehidupan. Baik yang tetangga, manfaat itu akan berdatangan. Terus, man istakhafa ahlahu, barang siapa menganggap enteng keluarganya, khasira mahabbah, hilang kecintaan, hilang sakinah, mawaddah warahmah. Itu hadis Nabi. Hadis At-Tirmizi dan Abu Daud dari Abu Hurairah. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita camkan bahwa kalau kita ulama, jadilah ulama pewaris Nabi, jangan ulama su, ulama jahat, dan mari kita undang berkah Allah melewati sikap kita. Ya, takut sama Allah, berilmu, ayomi yang lemah, dan nasihati ul amri kalau mereka menyimpang, dan dukung mereka kalau mereka benar. Terus, wahai umara, jadilah umara yang mengurus umat dengan keadilan, dengan ikhlas karena Allah. Itu ladang amal, surga untuk umara. Surga untuk umara. Karena ulama itu mulia, umara pun juga mulia. Jadilah mereka berdua bergandeng tangan. Makanya Allah katakan di surat 4 ya, An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha, wajib patuh kepada Allah. Wa atiur rasul, wajib patuh ke Rasul. Wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, pemerintah yang ngurus urusanmu, patuh ke mereka. Sampai-sampai Quran mengatakan nyuruh kita patuh ke pemerintah. Tentu pemerintah yang mana? Pemerintah yang mengayomi rakyat, pemerintah yang mengajak kita kepada kebaikan, pemerintah yang menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau ada ajakan mereka, perintah mereka yang menyimpang dari syariat, yang mengandung syirik, yang membawa kepada petaka, kehancuran, tidak ada kewajiban kita tunduk kepada mereka. Dalam hadis yang sahih, banyak Nabi katakan itu. Ya, sering Nabi menyatakan dalam hadis yang sahihnya. Di antaranya, innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal kebaikan. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau perintahnya, larangannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita patuh tunduk mengamalkan itu. Tapi kalau perintah mereka, larangan mereka bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka gugurlah kepatuhan kita kepada mereka. Ya, mudah-mudahan sebagai pembicaraan ketiga ini mampu menutupi atau melengkapi yang dua pertama, sehingga yang tiga pemateri saling mengisi, saling menguatkan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengambil kesimpulannya, mengambil hikmahnya, sehingga kita hargai ulama, angkat ulama itu, hargai umara, angkat mereka, dan doakan mereka semoga mereka mampu bekerja sama. Jangan mereka saling menjatuhkan. Ya, jangan ulama menjatuhkan pemerintah yang benar, celaka datang. Pemerintah menangkapi ulama yang benar, hancur pun tiba. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, saling mendukung dalam hal kebaikan. Tapi kalau ulamanya menyimpangkan ayat Allah, pemerintah wajib tegur ulama. Nasihati ulama itu. Kena salah. Sebaliknya, pemerintah menyimpang, dia yang salah, dia yang zolim, ulama pun berkewajiban menasihati. Jadikanlah ibaratnya Bapak Ibu, ya, saya cenderung mengatakan ulama, umara adalah seperti ayah dan ibu di sebuah rumah tangga. Ayah, ibu di rumah tangga adalah umara dan ulama. Rakyat adalah anak-anak mengikuti saja bagaimana contoh yang mereka lihat. Ya, mudah-mudahan ke depannya para ulama kita dalam Dairatul Minang khususnya, ya, itu khususnya. Kemudian umarok kita mulai presiden sampai ketua RT, itu umarok kita semuanya. Semoga pun mereka menyadari tugas mereka. Surga di tangan mereka, neraka pun di tangan mereka. Tergantung apa sikapnya. Sesuai sama Allah Rasulnya, surga untuk mereka semua. Tapi kalau menyimpang, neraka untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan dengan bersatunya ulama umarok ini, Indonesia menjadi baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur, dan segera kembali Allah angkat corona ini. Pandemi ini beban yang sangat berat Bapak Ibu. Yang luar biasa dahsyat nih, berat ini. Sampai-sampai saya kan sering ceramah di tempat-tempat COVID itu ya. Dan dokter-dokter ahli COVID itu saya ceramah di situ, tanya ke dokter-dokter, dokter, barusan dokter menangani yang COVID ya? Iya Ustadz. Pak dokter, kira-kira kapan ya COVID berakhir di Indonesia ini? Sang dokter yang ahli menjawab, Ustadz, saya nggak tahu Ustadz kapan berakhirnya nih, nggak tahu saya Ustadz. Kenapa nggak tahu dok? Satu sakit, yang lain sehat. Yang sehat jadi sakit lagi, yang sakit sehat lagi. Terus bergantian terus katanya. Muter terus. Nggak tahu saya kapan habisnya. Nauzubillah min dzalik. Itu jawaban sang ahli. Ahli, pakar di bidangnya. Itu jawabannya. Tapi seorang mukmin tentu kita nggak boleh gelisah. Kita punya panduan, punya pegangan. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya makhluk. Allah tempat berlindung kita. Minta ke Allah dengan sikap. Ya, ulamanya, umaroknya bersama-sama minta sama Allah dan introspeksi diri, bertobat sama Allah dan menjunjung agama Allah. Saya yakin Allah tersentuh hatinya, Allah yang angkat virus ini insyaallah. Ya mudah-mudahan segera berakhir ya virus ini di negara kita. Sehingga normal kembali ibadah kita, maksimal kembali kerja kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga daram, baik pengurus, baik anggota atau simpatisan, semoga tersentuh hati kita untuk ikhlas berbuat demi untuk membela agama Allah dan ikut andil dalam memperbaiki negara ini. Itu barangkali ya. Cukup demikian, nanti kita pertajam dalam diskusi. Ya, silakan nanti Buya Indra Noval nih, Pak Fajar, Buya Noval nih ada nih, Wah Ketum, ya satu lagi ada hadir. Silakan nanti beliau minta juga pendapatnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada seluruh Buya dan Bu Nuriyati Ahmad tadi yang sudah menyampaikan materinya. Kita akan memperdalam dan kita akan buka sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti akan dijawab secara bergantian ya oleh para pembicara. Yang pertama pertanyaannya adalah dari hamba Allah. Bagaimana untuk sekarang ini memilih ulama pewaris Nabi yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah untuk kita jadikan sebagai pedoman? Karena sekarang ini ulama terbagi menjadi dua, yaitu ulama anti pemerintah dan ulama pro pemerintah. Kepada Buya Fikri kami persilakan untuk menjawab. Masih di mute Buya. Masih di mute Buya Fikri. Baik, terima kasih. Tentunya ulama yang kita ikuti dari pertanyaan tadi, ulama yang pewaris daripada Nabi. Ulama yang tunduk patuh dengan Al-Quran, seperti yang disampaikan tadi. Selama ulama itu tunduk patuh kepada Al-Quran, ati Allah wa ati Rasul, mengikuti Allah dan Rasulnya dia, maka ulama itu yang kita ikutkan. Tetapi ketika ulama, kalau ada kelompok ulama yang dia menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan kekuasaan, bertentangan dengan Al-Quran dan hadisnya, tentu kita jangan ikuti. Selama ulama itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka menurut saya itu ulama yang harus kita ikuti. Kalau sekarang ini kita melihat, kalau dari segi ulama, kalau menurut saya, hampir tidak terbagi ulama di Indonesia ini. Justru ulama-ulama kita betul-betul hampir semuanya saya melihat sebagai ulama yang al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Hampir sangat kecil kita melihat, kecuali orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ulama dia, tetapi dia bukan berkapasitas ulama. Mungkin yang termasuk kelompok yang disebutkan tadi. Tapi kalau ulama yang sesungguhnya di negeri ini, saya belum melihat ada ulama-ulama. Apakah keterbatasan pandangan saya tidak tahu, tetapi dari ulama yang saya kenal melalui media-media yang saya lihat,
alhamdulillah bahwa ulama-ulama kita ini memang ulama-ulama yang tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Ulama-ulama yang pewaris daripada Nabi, ulama-ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita doakan dia selalu istiqamah di dalam Al-Quran dan Sunnah dalam menjalankan misi keulamaan itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Buya Elva mungkin ingin menambahkan. Silakan. Pertanyaan lagi, kan ada pertanyaan banyak di situ. Silakan Buya Elva jika menambahkan. Ya, saya tadi kaget juga itu ada istilah ulama pro pemerintah, ulama kontra pemerintah ya. Ini dari mana istilah ini, saya juga heran nih. Kalau Nabi hanya membagi ulama itu dua. Ulama pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Yang kedua, ulama su. Wailun li ummati min ulama isu. Celaka umatku kalau di depan mereka, di tengah-tengah mereka hadir ulama jahat. Ya Rasulullah, apakah ada ulama jahat itu? Oh, ada. Siapa itu? Ulama jahat, kata Nabi. Nah, ini yang Buya Fikri sampaikan tadi. Ya betul itu. Ulama jahat, ulama yang punya kepentingan. Ya, yang punya kepentingan sehingga dia melabrak ayat-ayat Allah. Bukan hadis-hadis Nabi. Ya, ulama yang su itu ulama-ulama yang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingannya. Kadang-kadang hukum dicampur aduk. Halal jadi haram, haram jadi halal. Ya, atau apa hukum ini Buya? Oh, haram. Haram. 1 miliar Buya, halal. Nauzubillah min dzalik ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ulama jahat itu kata Nabi, dia berfatwa bukan berdasarkan ayat-ayat Allah, bukan berdasarkan hadis Nabi, tapi berfatwa berdasarkan kepentingan. Sehingga hukum disetir. Itu ulama jahat itu. Di Nabi itu hanya bagi ulama itu ulama jahat, ulama benar. Ulama jahat menyimpangkan ajaran Islam. Atau dia hukum diadu-adu oleh dia. Nah itu. Hukum diadu-adu atau memfitnah kawan sejenis, kawan-kawannya, memfitnah kawan-kawan seprofesi dengan dia, satu tugas dengan dia, karena ada kepentingan tadi, itu ulama masuk itu. Ya. Adakah ulama masuk di Indonesia? Tentu ada. Tentu ada. Makanya tadi jadilah kita ulama pewaris Nabi yang benar. Apa ciri-cirinya? 2 ciri-cirinya tadi. Ya, pertama takut ke Allah untuk buat jahat. Takut ke Allah menjual ayat-ayatnya. Takut ke Allah kalau berfatwa yang sengaja disalah-salahkan. Ya. Kemudian mengajar orang tanpa ilmu. Nah, untuk itu saya cenderung mengatakan, menambahkan ya, ulama itu 2, ulama yang benar, ulama enggak benar. Ya. Masalah ke pemerintah itu saya yakin, kalau ulamanya pewaris Nabi, dia tidak akan anti pemerintah, yakinlah. Tidak. Kenapa? Pemerintah itu amri kita, yang ngurus urusan kita, nggak mungkin anti dia. Tapi kalau mereka salah, amrinya salah, dia akan meluruskan, mengkritisi, bukan anti. Jadi saya cenderung mengatakan, jangan dianggap ulama yang kritis itu anti pemerintah, tidak. Saya cenderung mengatakan mungkin ada langkah-langkah pemerintah yang salah, bertindak di luar jalur Islam, menyimpang dari yang hak, atau mereka tidak adil, datang ulama yang meluruskan itu. Bukan anti, tapi meluruskan, saya rasa meluruskan ya. Dalam rangka bernahi mungkar barangkali. Bernahi mungkar. Jadi tidak boleh ulama anti pemerintah, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau ada ulama anti pemerintah, haram hukumnya. Kata Nabi, tidak akan ke surga siapapun, ulamakah, rakyatkah, kalau anti pemerintahnya, tidak akan ke surga. Tapi kalau pemerintahnya salah, pemerintahnya salah, mereka tidak tunduk, tidak patuh, itu boleh. Ya, perintah pemerintahnya salah, mengajak kepada kemungkaran, kita tidak mengikuti, itu boleh. Bahkan berkewajiban meluruskannya. Bukankah Nabi mengatakan jihad yang tertinggi adalah berbicara yang hak kepada pemerintah penguasa yang zalim. Begitu Pak. Ya, jadi
Jangan kita anti pemerintah, tidak boleh. Salah kalau ada ulama anti pemerintah, tidak boleh. Tapi kalau mengkritisi, meluruskan kalau yang salah, itulah yang Allah inginkan. Ya begitu. Baik, terima kasih Buya sudah memberikan jawabannya. Dari Bapak Ibu Jamaah ada yang ingin menyampaikan langsung pertanyaannya, silahkan dibuka mute-nya. Ada yang ingin langsung bertanya? Buya Zairul, tafadhol Buya Zairul. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ambo ke Buya Fikri Bareno atau ke Buya apa? Buya Ketum. Kalau salah tolong ambo ditunjukkan. Yang dimaksud mungkin ketika pemerintah ada kesalahan, ulama ingin memberikan satu masukan, tapi itu dianggap bertentangan. Nah, bagaimana sikap kita? Mendoakan sudah, menasihati sudah, apakah tindakan dengan sesuatu yang lain? Nah, mungkin ini yang disebut bukan anti ya, pemerintahnya justru menganggap ulama yang menasihati itu seolah-olah jadi lawan, mengganggu. Sementara kalau salah mohon izin Buya, kalau ada kebohongan, kemaksiatan didukung, maka dosanya kita juga ikut menanggung. Nah, itu satu sisi. Sisi kedua, ini hanya satu pandangan aja. Apakah masih relevan dengan Minangkabau mengatakan 3 tungku sejarang? Kalau sekarang kan kalau di negara kita kelihatannya bermain cuma 2 tungku nih. Cadia pandai yang dikatakan pemerintah, umaro, ulama, nenek mama tidak ada. Nah, siapa nenek mama kalau umpama kita kalau di Minangkabau 3 tungku sejarah ini berjalan dengan baik ya, dengan rancak. Siapa nenek mama nih? Apakah para sultan dulu ya, kerajaan dulu ditimbulkan kembali? Anda udah tahu deh ya. Next ke depannya, karena selama itu permasalahan di negara kita ini nggak selesai aja antara umaro dengan ulama. Nah, ini untuk Buya Fikri Bareno dengan Buya Ketum. Untuk Ibu Ustazah, tadi Ibu mengatakan untuk penutup malu dinikahkan. Otomatis itu kan keluar buku nikah. Ya. Setelah melahirkan, dinikahkan lagi. Terjadi 2 buku nikah. Apakah ini boleh? Satu pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, kalau berarti si anak yang sudah dilahirkan itu tidak mendapat waris, betulkah? Yang kedua, kalau dia wanita, tidak sah si laki-laki menjadi wali. Nah, itu apakah benar atau tidak? Tolong Ibu Ustazah terangkan. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Zairul, sangat relevan, sangat erat dengan kita di Keminangkabauan ya, Buya Zairul ya. Silakan Buya Elva dan Buya Fikri bisa menjawab. Buya Fikri dahulu, sekarang Buya Fikri. Baik, terima kasih Buya Zairul atas 2 pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Ketika seperti pertanyaannya Buya Zairul tadi itu, maka menurut saya sebagai ulama pewaris Nabi, ulama sebagai benteng daripada bagaimana garis-garis kekuasaan itu bisa dilaksanakan sesuai dengan amanah konstitusi dan Pancasila, maka ulama tidak boleh dia diserahkan apatah arah. Jadi harus dengan kesabaran, ketangguhan, keuletan. Jadi tidak mampu sekali, harus berkali-kali. Kalau tidak bisa ulama yang satu, kita harus melobi yang lain. Dengan berbagai institusi mungkin melakukan persuasif dakwahnya. Jadi dengan kita harus melakukan dakwah
terhadap umara, terhadap pemimpin itu yang bijak. Saya rasa itu bisa kita bisa laksanakan. Tinggal bagaimana ketangguhan dari para ulama itu, jangan hanya misalkan sekali disampaikan lalu berhenti di situ, tentu tidak. Dan bagi pemimpin juga kadang-kadang begitu ada yang disampaikan, boleh jadi dia menganggap itu sebagai ancaman, sebagai upaya untuk menjatuhkan. Tetapi bagi ulama dia harus memang mencari siasah lah bagaimana sehingga meluruskan itu. Kalau kata orang Minang itu ibarat menarik rambut dari tepung. Jadi tepungnya tidak terserak, kemudian rambutnya tidak putus. Maksud ulama untuk menjelaskan kepada pemerintah harus dengan dengan persuasif, dengan dakwah, bil hikmah, sehingga upaya dakwah itu bisa diakomodir sama penguasa itu. Tetapi kalau suatu saatnya memang terjadi deadlock yang luar biasa, segala upaya telah bisa dilaksanakan, saya rasa disitulah lembaga-lembaga seperti DPR-nya, lembaga-lembaga tinggi negaranya itu bisa kita juga untuk lobby bahwa dakwah daripada yang pandangan ulama untuk disampaikan kepada umarat nggak sampai, coba melalui parlemennya, melalui DPR-nya, sehingga persoalan yang kita anggap misalkan ada itu bisa dijembatani, sehingga penyelenggaraan negara itu bisa sesuai dengan apa yang digariskan oleh Al-Quran dan Sunnahnya, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahnya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin mengenai tungku tiga sejarangan, ada ulama, ada umara, ada nenek mama. Kalau menurut saya ini untuk di level di daerah, kita secara keminangan kita, kalau menurut saya karena saya masih sering pulang ke kampung, di desa-desa itu, di kecamatan, di kabupaten itu kita masih melihat lembaga-lembaga adat, lembaga semacam lembaga kerapatan adat nagari dan lain itu kan berfungsi sebagai nenek mamanya. Jadi duduk bersama-sama itu kalau misalkan di Minang itu diistilahkan duduk surapa sampai sampi, duduk bersama, duduk sendiri berlapang-lapang, duduk bersama bersampai-sampai, apa namanya ya? Saya kurang ini yang sadar. Jadi artinya adalah ketika sesuatu itu dibicarakan bersama, ditangani bersama oleh seluruh aspek, ini ada umaranya, ada ulamanya, ada nenek mamanya, sehingga beban yang besar itu akan berkurang. Tetapi kalau hal ini, pertanyaan kedua ini, kalau kita lihat penerapannya untuk di rantau-rantau, karena boleh jadi itu bukan kampungnya orang Minang, ya boleh jadi saja itu memang tidak terterapkan secara ini. Tetapi kalau kita melihat untuk di kalangan-kalangan di luar daripada Minang, sebetulnya yang lebih berperan itu bagaimana ulama, kemudian umara, dan kepada cendekiawan muslimnya, kepada intelektualnya, kepada orang-orang yang Allah karuniakan ilmu lebih, tetapi dia mempunyai perhatian besar kepada bangsa dan negara. Biasanya tokoh-tokoh yang pemikir intelektual semacam itu juga mereka rajin berbagi bagaimana untuk meluruskan satu kekuasaan itu sehingga dia bisa kembali kepada sesuai dengan on the track itu, sesuai dengan rel yang benar itu. Itu mungkin dua itu karena waktu ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Buya Fikri. Buya Elva mau menambahkan singkat saja Bu ya. Ya benar tadi yang Buya Fikri sampaikan ya. Kalau untuk daerah Minang, tungku tiga sejarangan tadi kan belajarnya tadi Buya Fikri menjelaskan. Kalau untuk nasional, ambo cenderung apa do untuk nasional ya. Satu pihak adalah ulama, ya penasehat, ya spiritual, ulama. Terus tokoh adat di Minang itu sama dengan di Indonesia ini seperti tokoh nasional ya, tokoh masyarakat. Tokoh nasional, tokoh masyarakat itu adalah mewakili dari nenek mama. Kemudian para ulama itu ya jelas di Minang ulama, di Indonesia juga ulama, dai, daiyah, habaib, ada segala macam namanya kan, kiai itu. Jadi ada tokoh agama,
ada tokoh nasional, ya, ada pemerintah. Pemerintah itu pelaksana lapangan, tugas formal. Kalau yang tiga ini bersatu dan seia sekata, insya Allah saya rasa untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun, insya Allah tidak akan sulit. Tidak akan sulit insya Allah. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Negara yang adil, makmur, aman, sentosa kalau bahasa kitanya kan. Ya, nah itu. Ya, dia ada agama, ada tokoh ulama, ada ulamanya, ada tokoh masyarakatnya. Ya, kalau di Minang kan tokoh adat namanya itu. Tokoh adat, dia tokoh masyarakat lah. Di sini kan banyak itu, dia bukan ulama, tapi tokoh masyarakat. Ya, aktivis-aktivis yang punya intelektual bagus, pemikiran yang luar biasa dahsyat untuk Indonesia itu diperlukan. Kemudian pemerintah sebagai yang berkuasa. Ya, dia tiga itu harus mereka saling bekerjasama, saling menguatkan. Kalaupun ada yang salah, siap introspeksi diri, siap memberi nasihat, siap pula diberi nasihat. Ya, jadi saya rasa yang mereka-mereka itu harus saling introspeksi diri, hilangkan kesombongan, hilangkan serba bisa, sifat-sifat serba bisa, hilangkan itu, tapi tawaduk kita. Setiap kita punya kelebihan, punya kekurangan, insya Allah saya rasa hebat, bagus ya. Nah, terus ada hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran fayughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, fa huwa adhaful iman, kata Nabi. Ya, kalau ada kemungkaran-kemungkaran, ada kemaksiatan, ada kejahilan, ada sesuatu yang enggak benar lah, maka rubah dengan tanganmu. Siapa bisa merubah? Ya ulil amri. Dia punya kekuasaan. Dia bisa merubah. Ya, bikin perda, ya, bikin peraturan-peraturan, perpu segala macam. Nah, terus kalau nggak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan, kita nggak mampu. Dengan lisan. Siapa itu lisan? Itu yang tadi, para ulama, ya, tokoh masyarakat, jadi pandai sampaikan pendapat, lisan atau tulisan. Makanya sekarang kita dari Daram ya, kita mulai sekarang ke depannya ini mungkin di sini ada Departemen Dakwah ya. Departemen Dakwah kita di sini ada. Saya lebih cenderung kita dakwah kita masuk ke pemerintahan deh. Ya, bukan hanya ke masjid-masjid di perumahan, bukan hanya masjid di pasar-pasar, di mal-mal, tapi mari kita Daram masuk tembus ke masjid-masjid, departemen-departemen. Masuk di DPR RI, masuk di Mabes TNI, Mabes Polri, dia di Polda, ya, di BUMN, masuk ke sana. Saya rasa ketika kita berdakwah di situ atau khutbah di situ, sampaikanlah yang hak itu hak dengan cara baik. Ya, langsung mereka dengan khutbah kan bisa bantah mereka. Kalau khutbah kan enak Pak nyampainya. Ya kita khutbah mereka nggak bisa bantah, ya dengarin, tapi sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan bahasa yang baik, yang sopan santun, yang mereka bisa sadar karena ucapan kita. Ya, jadi tidak bisa dengan kekuasaan, dengan peraturan, dengan lisan, itulah ulama, tokoh masyarakat. Ya, Pak Zirul kan tokoh Minang ini. Ya, bahkan tokoh nasional kan Pak Zirul bisa menyampaikan ke ulil amri itu. Nah, kemudian kalau tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan nasihat, gimana lagi? Dengan hati nurani. Ya, minimal kita doakan. Tidak bisa merubah dengan kekuasaan, karena kita nggak berkuasa. Tidak bisa merubah dengan lisan, karena kita bukan ulama, bukan tokoh masyarakat. Maka rubah dengan hati, caranya doakanlah pemerintah itu. Doakan mereka. Doakan amrinya, doakan ulamanya, doakan semuanya rakyat ini. Biar mereka sadar. Sadar hukum Allah akan sudur hukum. Ya, di doa. Doakan. Doa itulah yang langkah terakhir. Itu selema-lema iman. Intinya, siapapun kita bisa mengambil andil di sini. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya Daram punya program yang jitu tentang ini ya. Ya, insya Allah bisa, insya Allah. Baik, terima kasih Bu Elva. Pertanyaan berikutnya untuk Hajar Nurdiati Akmal. Mudah-mudahan apakah masih ada? Satu Pak Fajar, sebentar. Siap, ya. Sekalian nih saya mumpung saya ingat dalam rangka dakwah bil qaul tadi atau nasihat tadi, sekaligus dakwah kepada
oleh Amri juga, kepada masyarakat juga. Insya Allah nanti tanggal 18 ya, 18, tanggal 18-19 nanti kita di Daram bekerja sama dengan Kombat Pol, komunitas sahabat TNI dan Polri. Kombat Pol, mereka panitianya mengundang kita bersama-sama dengan kita untuk mengadakan acara bela negara. Ya, nanti tempatnya di Cibubur ya, tempatnya itu. Nanti bagi yang bersedia untuk ikut acara bela negara dengan Kemenhan ya, Kemenhan. Nanti tim ahlinya dari Kemenhan sendiri, acara bela negara, ya, Kombat Pol, Daram, dan Kemenhan itu ada acara nanti di Cibubur 3 hari, tanggal 17, 18, 19. 17 malamnya saja, 18 dan 19 itu fullnya, Jumat dan Sabtu. Insya Allah nanti bagi yang ikut, nanti silakan nanti hubungi saya. Saya berharap dari Daram banyak ikut ya. Nanti kita dapat sertifikat dari Kemenhan. Langsung Kemenhan. Ya, kita telah lulus dari acara bela negara. Jadi kalau kita nanti ceramah-ceramah di BUMN, di pemerintah, insya Allah nanti kita punya sertifikat lulus dalam acara bela negara, insya Allah. Ya, itu. Tambah saja ya. Jadi bagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak aja, Ibu nggak ada. Hanya Bapak-Bapak aja. Bapak-Bapak, para buya yang ikut serta nanti silakan hubungi saya. Kita bersama-sama acara itu, acara bela negara. Dan dapat nanti sertifikat dari Kemenhan. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, makasih Bu ya. Bu Nurdiati Akma, apakah masih bergabung, Bu? Assalamualaikum, Bu. Oh, sepertinya sudah tidak bergabung. Buya Zairul, mungkin Buya Elva bisa mencoba menjawab, Buya Elva. Tadi 2 pertanyaan. Yang pertama itu, jika dinikahkan lagi ada 2 buku nikah ya, Buya Zairul ya. Yang kedua, bagaimana dengan hak warisnya untuk anandanya, begitu Buya Elva mungkin bisa membantu menjawab, menggantikan Bu Hazar Nurdiati Akma. Buya Elva silakan. Ya, ya. Ini sebenarnya kan masalah fikih ya. Masalah fikih itu banyak yang beda pendapat sebenarnya. Kalau kita ambil pendapat yang Ibu Nurdiati Akma tadi sampaikan, kalau kita ambil pendapat dia tadi, maka solusinya adalah nikah pertama itu nikah secara sah. Itu yang sah. Ya, maaf, nikah pertama itu hanya nikah simbolis saja. Ya, nikah pertama itu simbol untuk mendapatkan surat nikah ya. Untuk mendapat surat nikah, kemudian untuk mengumumkan ke orang banyak, menutupi malu tadi kan, nikah secara sah dia, dapat surat nikah. Nanti kalau anak lahir, dia nikah lagi, tidak usah pakai surat nikah lagi. Itu nikah intern saja, intern. Makanya kalau kita ambil pendapat yang Bu Nurdi tadi sampaikan, maka solusinya adalah nikah ketika tadi hanya untuk menutupi malu, supaya ini anak lahir punya bapak lah, ya, punya bapak, dia lahir, dia suami, ya, punya suami yang hamil tadi, kemudian dia nikah secara nikah di KUA, dapat surat nikah, namun jangan berhubungan gitu tadi itu. Dia dapat surat nikah, tapi dia tidak berhubungan, kenapa? Ya, hanya belum sah nikahnya, hanya untuk menutupi malu saja dan dapat surat nikah saja. Nanti begitu dia anak lahir, maka dia nikah secara sah, tidak ada surat nikah lagi. Nggak usah pakai KUA juga lagi, nggak usah pakai KUA. Cukup dengan 5 rukun nikah saja. Ada suami istri, ada wali nikah, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Itu aja cukup. Di rumah saja, nggak usah di kantor KUA lagi. Itu jadi yang sah secara agama sebenarnya yang kedua itu. Yang pertama tadi kan tidak sah. Itu pendapat Ibu Nurdi tadi. Ya. Tapi ada pendapat lain. Pendapat lain apa? Dalam mazhab Syafi'i, dia sudah terlanjur hamil, sahkah dinikahkan? Sah. Nah, itu mazhab Syafi'i. Boleh. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang hamil boleh nikahkan. Boleh nikahkan. Dan sah bergaul, nggak ada masalah. Cuma ketika anak lahir nanti,
anak itu berbin ke ibunya, bukan ke bapaknya. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Dia hamil nih. Dulu bajak daripada Jawi, itu maksudnya tuh. Ya, dinikahkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh sah nikahnya. Nikahnya sah dan bergaul sah bergaulnya. Terus begitu lahir anak nanti, anak lahir, maka anak itu berbin ke ibunya bukan ke bapaknya. Ya. Terus dan anak tidak dapat warisan. Tidak. Kalau anaknya perempuan, maka anak tidak bisa bapaknya tadi menjadi wali nikahnya. Tidak boleh. Itu siapa? Wali hakim yang wali nikahnya. Kalau perempuan anaknya. Nah, itulah risiko kalau kita melanggar syariat Allah. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah, tidak sah nikahnya. Tidak boleh. Yang sedang hamil tidak boleh nikah. Tidak sah nikahnya. Terus gimana? Harus tunggu anak lahir dulu. Itu Hanafi. Begitu anak lahir, baru dinikahkan. Dan sah nikahnya. Kemudian anak berbin tetap ke bapaknya tadi. Ya. Berbin ke bapaknya. Dan anak dan nikahnya sah. Anak berbin ke bapaknya, cuma tidak bisa jadi ahli waris. Dan tidak dapat ahli warisnya. Orang tua meninggal, anak nggak bisa ahli warisan. Dapat warisan. Terus kalau anak perempuan juga nggak berhak bapak jadi walinya. Gitu. Itu di mazhab Abu Hanifah itu. Oh Ustadz, berarti kedua-duanya nggak benar dong, nggak baik dong. Yang nggak baik, yang namanya kerja nggak baik dong. Kerja nggak baik ada risikonya. Dari Imam Syafi'i risikonya apa? Enak ketika dinikahkan, kan sah nikahnya, nggak ada persoalan. Sah nikahnya, enak. Tapi di mana nggak enaknya? Begitu anak lahir, anak berbin ke ibu. Seperti Isa bin Maryam. Ya, ke bapaknya nggak ada kan? Isa bin Maryam. Itu di Imam Syafi'i. Nggak enak kalau anak lahir. Lahir anak nggak enak, itu di situ. Berbin ke ibunya, di itu nggak enaknya. Kalau Abu Hanifah, nggak enak ketika hamil, nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah. Nah, itu nggak enaknya. Begitu anak lahir, enak. Kenapa? Lahir anak, nikah, sah nikahnya. Dan berbin ke bapaknya seperti biasa. Cuma tidak boleh di ahli waris. Jadi Abu Hanifah kah mazhabnya, ya Hanafi, atau Syafi'i kah mazhabnya, kedua-duanya tidak boleh bapaknya menjadi wali nikah kalau anaknya perempuan. Dan anak tidak mendapat warisan dari orang tuanya. Itu yang jelas. Nah, terus yang mana dipakai ini? Indonesia yang mana dipakainya? Hah? Zero, Pak Zero, di mana dipakai Indonesia? Syafi'i enggak juga kan? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Hanafi enggak juga kan? Iya. Nah, berarti Indonesia itu campur aduk mazhabnya itu. Nah, makanya muncul yang ketiga tadi, solusi yang ketiga. Ya, ketiga itu otak manusia bermain tuh. Dia ketika hamil, nikahnya nikah pura-pura aja. Karena dia sudah hamil kan nanti malu, nanti tidak punya suami, hamil. Nanti anak lahir, anak nanti tersiksa kan. Tidak ada bapak. Sehingga dinikahkan saja di muka rumahnya, dia nikahkan. Nutupi malu, tapi dianggap tidak sah. Dapat surat nikah, dapat itu hanya negara saja. Kenegaraan, dapat surat nikah. Ya, tapi diyakini nggak sah nikahnya, tapi dia mereka pisah, tidak boleh bergaul. Tidak boleh gaul. Ya, kalau serumah tapi bertekad jangan bergaul. Kalau bergaul zina. Begitu nanti anak lahir, baru dia nikah secara sah. Ya. Nah, nikah secara sah begitu lahir. Dan berbin ke bapaknya. Itu yang ketiga inilah pendapat yang lebih ringan. Tapi itu pendapat siapa? Nggak ada mazhabnya itu. Dalam mazhabnya, mazhab ulama saja itu. KHI kali KHI. Videonya masih kodifikasi hukum Islam. Jadi Buya, ya. dan kecolongan Niko Buya, setelah dinikahkan penutup malu, mereka ya tadi Syafi'i tadi masih sah Buya ya kan ya. Itu tetap mereka tetap bergaul itu. Cuman kalau nanti Buya misalnya apa dia kan berarti binti ya berarti Buya ya. Kalau wali hakimnya
kakak kandung dari ibunya boleh nggak Bu ya? Atau nya punya nanti saudara laki-laki? Bisa nggak Nah, jadi walinya? Hakim itu namanya wali benaran. Oh iya. Wali hakim itu KUA. Mhm. KUA yang wali hakimnya. Ngomong ke dia Yo. terus terang. Mhm. Berbisik ke dia, saya nggak mau menikahkan Pak, ini alasannya. KUA paham itu. KUA paham. Mungkin alasannya, ya nanti nggak kuat lah alasannya. Mungkin ya macam-macam alasannya kan nggak bisa ngomong lah alasannya. Tapi KUA udah jelas. Dia bukan anak saya Pak KUA. Itu. KUA ngerti kok. Di KUA nanti ambil alih. Wali hakim. Wali hakim nanti depannya. Ini kan konteksnya fikih ya. Yang namanya fikih itu kan bermacam-macam pendapat, bermacam-macam pemahaman. Itu yang saya pahami seperti itu. Silakan Buya Fikri ada menambahkan, boleh silakan. Ya. Saya rasa sudah cukup, sudah sangat luas penjelasan. Iya, betul. Nanti karena khawatirnya karena ini fikih ya, Buya sekalian ya, dan peluang silang pendapatnya akan juga cukup panjang begitu ya. Dan tugas Daram adalah menjadi pemersatu umat begitu Buya ya. Nah, maka coba kita buat sedemikian rupa gitu. Oke, lalu ada pendapat untuk Buya-Buya. Dari chat sudah ada pertanyaan. Bagaimana pendapat Buya-Buya terkait dengan kedatangan Habib Rizik Syihab ya, dan perlakuan yang beliau terima dengan niatnya revolusi akhlak dan menegakkan keadilan. Kenapa malah dianggap ulama yang anti pemerintah? Pada Buya Fikri dulu Buya. Silakan Buya Fikri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan kedatangan Habib Rizik, menurut saya beliau itu adalah sama dengan warga negara bangsa kita yang lain. Nah, cuma dia memang berkedudukan sebagai ulama. Ulama artinya dia yang sangat mempunyai perhatian besar kepada bangsa dan negara ini, dan dia punya pemahaman yang luar biasa terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ketika dia membahas dan lainnya itu menurut saya, begitu dia bahas misalkan kayak kemarin itu dia membahas bagaimana revolusi akhlak, kalau orang mengikuti dari awal sampai akhir apa yang dia bahas, dan itu adalah sangat konstitusional sekali. Tidak ada satupun poinnya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi tidak ada alasan yang beliau lakukan yang akan bertentangan dengan hukum positif negara. Makanya ketika kedatangan beliau ke negeri kita ini memang ada satu yang persoalan. Adanya undang-undang ketika kita ini adalah COVID-19, kemudian di bandara itu dipenuhi dengan jutaan umat, tapi harus dipahami juga itu bukan beliau yang undang, itu rasa kecintaan umat yang datang, dan itu kalau menurut saya sangat sulit kita kaitkan bahwa kedatangan beliau itu kedatangan umat yang besar itu menjadikan persoalan kepada Habib Rizik. Itu menurut saya juga harus perlu pengkajian lebih dalam lagi. Begitu juga ketika beliau menikahkan anaknya di Petamburan, begitu berjuta-juta orang yang datang, itu adalah rasa kecintaan umat kepada ulamanya, kepada pemimpinnya yang memang sudah lama bermukim di Mekah. Begitu juga ketika beliau pindah ke Megamendung, ada jutaan umat yang datang ke sana. Lalu poin-poin itu yang dijeratkan oleh polisi, oleh Polri kepada beliau seolah-olah itu adalah pelanggaran terhadap COVID-19. Kalau ini yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk memanggil Habib Rizik, maka menurut saya ada 398 lebih persoalan pelanggaran terhadap COVID-19 ini yang dilakukan oleh warga bangsa ini, termasuk juga anggota dewan kita di parlemen sana itu mereka menghadiri acara yang besar. Kemudian juga ada anaknya presiden, anak Pak Jokowi itu di Solo, mereka juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap COVID. Tapi kalau misalkan menurut saya inilah memang hukum tidak ada yang boleh dilanggar. Tetapi ketika ada persoalan yang itu bukan karena
keinginan kita untuk terjadi persoalan karena umat yang besar yang datang, apalagi untuk kasusnya Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian di Petamburan, di Megamendung dengan jutaan umat yang datang, mereka tidak diundang tapi dengan kecintaan kepada ulama mereka datang. Lalu itu ternyata itu adalah merupakan pelanggaran terhadap undang-undang COVID yang dikaitkan dengan KUHP yang kemarin saya baca di medsos juga, bahwa itu bisa menjadi kekerasan pemerintah untuk memanggil orang-orang tertentu yang dijadikan saksi ataupun tersangka. Kalau itu yang dilakukan pemerintah, umat melihat, rakyat melihat, istilahnya. Tapi kalau itu secara berkeadilan, saya rasa nggak akan ada yang keberatan. Tapi jangan hanya Habib Rizik yang dipanggil, panggil juga tuh anaknya Pak Jokowi, panggil juga tuh anggota Dewan. Ada 398 kasus beberapa saat yang lalu yang dilakukan, dan itu kita bisa secara transparan kita buka di media-media, di YouTube, di Google, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap COVID-19, itu bisa terlihat sama kita. Yang menjadi persoalan hari ini, kenapa kok yang begitu dipersoalkan hanya Habib Rizik misalnya. Nah, inilah yang dari kacamata saya sebagai warga bangsa ini yang cinta terhadap NKRI ini, sebagai pesan daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, ketika hukum tidak ditegakkan secara berkeadilan, maka boleh jadi itu adalah awal daripada kehancuran. Menurut saya ketika hukum itu memang kita ingin tegakkan, ya tegakkan tanpa pandang bulu kepada siapapun, kepada orang yang melakukan koreksi kepada kita, yang memberikan nasihat kepada kita, baik kepada koroni-koroni kita, siapapun tegakkan secara adil, secara terbuka. Jangan hanya pilih-pilih. Jangan hukum seperti pisau bermata dua, tajam kepada lawan tapi tumpul kepada kelompok sendiri. Kemudian ibarat peliti belah bambu, yang satu diangkat, yang satu disikat. Nah, itu yang tidak dibolehkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan begitu juga dalam undang-undang hukum Al-Quran dan Sunnah kita. Hukum harus kita tegakkan seadil-adilnya. Dengan begitu bahwa negara dan bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar, akan mendapat dukungan yang besar dari rakyatnya, sehingga negara itu akan menjadi kewibawaan bagi pemimpinnya. Tetapi ketika hukum dia bermata dua, maka kepercayaan rakyat akan sangat sulit diharapkan, dan ini adalah merupakan musibah yang sangat besar. Oleh sebab itulah saya rasa melalui mimbar darah ini tidak masalah kita serukan kepada para penegak hukum kita, apakah polisi, Polri, kejaksaan, semuanya, agar mereka kembali melihat dengan hati nurani, menjalankan hukum sesuai dengan keadilan sosial. 2 kali disebutkan di dalam Pancasila dan 1 kali dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bagaimana keadilan itu untuk bisa ditegakkan? Banyak kalinya disebutkan itu dalam konstitusi ini, dalam Pancasila ini, itu adalah berarti bahwa itu merupakan pesan yang sangat besar oleh para pendiri bangsa ini. Ya, dan itu harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara negara. Jadi bagaimana keadilan, ya seperti itulah bagaimana kita bisa meletakkannya sesuai dengan siapapun dia, hukum harus bisa kita tegakkan, jangan pilih-pilih. Itu mungkin yang dapat kita sampaikan. Semoga. Sodokta ya Ustadz Fikri, sodokta. Alhamdulillah, sodokta. Baik, silakan kepada Buya Elva mungkin ingin menambahkan. Saya rasa yang disampaikan oleh Buya Fikri tadi sudah cukup terjawab lah yang ditanyakan ya. Dan beliau juga pakar di bidang itu. Insya Allah beliau sudah bisa menjawab dengan baik. Cuma saya hanya menghimbau dan mendoakan semoga Habib Rizik itu pulang dengan niat yang ikhlas, membenahi negara ini dengan akhlakul karimah. Kita doakan semoga rencana baiknya Allah mudahkan dan Allah kabulkan niatnya untuk menjadi negara yang berakhlakul karimah. Revolusi akhlak yang beliau canangkan semoga Allah kabulkan dengan membaikkan akhlak bangsa ini. Tercapai keinginannya untuk berbuat yang terbaik untuk negara ini. Dan kita doakan juga semoga pemerintah kita, ulil amri kita bertindak bijaksana
arif, dan adil. Sehingga Indonesia ini bersama kita memperbaikinya. Datang Amin. ulama memperbaikinya, ada pemerintah yang mengayominya, bersama-sama memperbaikinya. Kalaupun ada salah kan bisa dimusyawarahkan. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pemerintah kita arif dan bijaksana serta adil dalam bersikap bertindak, dan semoga Habib Rizik juga pulang dengan kebaikan sehingga menyatunya nanti pemerintah dengan Habib Rizik dan kawan-kawan semua menjadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Amin. Baik, Amin. Amin. Baik, terima kasih Buya-Buya sekalian. Saya rasa sudah sampai di ujung dari kegiatan kita pada hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada kajian Bulan Daram pada hari ini. Terima kasih kepada para Buya yang sudah menyampaikan materi. Kita akan bertemu lagi pada kajian Bulan Daram di bulan depan, di bulan Januari dengan tema dan pembicara yang lebih menarik lagi. Saya selaku pewara mengucap maaf jika ada kesalahan. Kita sama-sama akhiri kajian Bulan Daram dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Buya-Buya sekalian. Assalamualaikum.